Selamat pagi, siang, dan malam para pemirsa. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kedua kami terkait Big Data Analysis. Untuk anggota-anggota kelompok kami, di slide selanjutnya, saya sendiri Fariza Ahmad Setiono dengan NIM 196-23045. Saya adalah Nuril Fayat dengan NIM 196-23291. Saya adalah Maria Francisca dengan NIM 196-23030. Saya Lukas Haja Alkifa dengan NIM 196-23069. Jadi pertama kita akan mulai dengan deskripsi data dan file. Data yang digunakan pada laporan ini ada dua dataset. Dataset yang pertama berupa angka kematian yang disebabkan bunuh diri yang dikumpulkan berdasarkan WHO. Dataset yang kedua berupa data yang mengenai anime dengan berbagai subdata seperti genre, rating, popularitas, nomor episode, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk analisis. Kedua dataset ini memiliki format berupa CSV dan didapatkan pada website Kaggle. Berikut berikut program yang kami buat untuk mencari dimensi. Di sini terdapat dimensi anime berupa 24.905 dikali 24 dan dimensi dari angka bunuh diri 9.538 dikali 27. Nah, setelah ke deskripsi, kita akan membahas tentang karakteristik dari data-data yang kita bahas. Nah, pembahasan karakteristik ini dilakukan agar kita tahu sifat dari data atau range atau sifatnya dari data-data yang kita bahas ini. Pertama adalah sifat-sifat dari data. Berikut adalah data satu, yaitu data tentang anime, yang dimana di sini ada dua kelompok, yaitu kuantitatif dan kategorial. Untuk kuantitatif sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada discrete yang terdapat di kolom episode, popularity, favorites, and scored by, and continuous terdapat pada kolom score, rating, dan rank. Selain kuantitatif, terdapat juga sifat kategorikal. Nah, di kategori ini dibagi menjadi tiga, yaitu nominal, yang terdapat pada kolom English name, other name, genre, studios, and type. Dan ordinal itu tidak ada dalam data pertama, dan binary juga tidak ada dalam data pertama. Untuk sifat data kedua sendiri, yang kuantitatif discrete, terdapat pada kolom year, number of suicides, unknown age, 0 years, and 1 sampai 4 years. Untuk continuous sendiri, terdapat pada kolom percentage of cause specific death out of total death, dan death rate per 100.000 population. Untuk kategorikal nominal terdapat pada region dan country name. Untuk kategorikal ordinal tidak ada dalam data 2, dan binary terdapat pada satu kolom, yaitu sex. Nah, selain membahas dari sifat-sifatnya yang tadi saya omongin, di sini kami juga membahas tentang range dari data. Untuk mencari range sendiri itu kita harus mencari data max dan data minimal, data max dan data minimum dari suatu data, dan mengurangi data max kurang data minimum. Nah, untuk range data pertama, di sini kami mengambil pada kolom popularity, yang dimana range-nya ialah 2400-717. Dan pada data kedua, kami mengambil pada kolom number of suicides, yang range-nya ialah 51.464. Jadi pada bagian statistik, awalnya
Jadi diminta untuk memasukkan data pertama, beberapa data pertama. Jadi kita masukin kodenya df1.head tanda kurung, terus slide, next. Terus setelah itu ini juga berdasarkan ini data anime yang ascending 0 itu berarti tidak menaik atau menurun. Jadi dari yang terbesar, jadi awalnya kita urutkan dulu menggunakan short values, anime ID, terus kita turunkan, kita buat datanya dari atas, maksudnya dari yang anime ID dengan yang paling besar, terus yang menurun, terus kita ambil beberapa sejumlah 5 data menggunakan head. Next. Setelah itu ini jika ini kalau yang tadi menurun, kalau ini menaik, jadi kita urutkan dulu menggunakan short values dalam anime ID. Nah, ascending 1 berarti ascending true. Setelah itu kita ambil juga 5 data menggunakan head. Next. Nah, ini dev1 describe itu berisi kata-kata minimal, maksimal 25%, 50%, 75%. Next. Adapun data set yang kedua, yaitu tentang bunuh diri. Jadi df2 head itu menunjukkan bahwa kita mengambil beberapa data pertama dari data bunuh diri. Next. Nah, pada ini kita mengurutkan berdasarkan no of suicide, banyaknya yang bunuh diri. Ascending 0 itu berarti ascending false, yang menunjukkan bahwa itu tidak menaik atau itu menurun. Nah, kita mengambil, kalau menurun berarti kita maksudnya itu mengambil dari yang no of suicide-nya terbanyak, terus ke bawah. Nah, itu kita mengambil 5 data dengan menggunakan head. Next. Ini juga sama dengan yang tadi, cuma ini ascending 1 berarti ascending true, berarti itu naik. Jadi kita urutkan dulu no of suicides, setelah itu kita ambil dari yang data paling rendah, terus menaik menggunakan ascending 1, terus kita mengambil data 5 data menggunakan head. Next. Pada dev2 describe itu juga terdapat rata-rata minimal 25%, 50%, 75%, dan maksimum. Next. Dari penyebutan data tersebut, di sini kami akan beranjak ke visualisasi data itu sendiri. Oke, kita lanjut ke perbandingan kategori. Berikut terdapat 2 grafik. Pertama, grafik bunuh diri per rentang usia dengan grafik bunuh diri berdasarkan gender. Di grafik bunuh diri per rentang usia, dapat kita lihat bahwa rentang usia memiliki kasus bunuh diri paling tinggi yaitu berada di rentang 45 sampai 49 tahun. Dan kasus bunuh diri paling rendah ada pada rentang 1 sampai 4 tahun. Dan beberapa kasus tidak diketahui rentang usianya. Terus dalam grafik bunuh diri berdasarkan gender, kasus bunuh diri yang terjadi berdasarkan kedua gender ini tidak terlalu berbeda. Dan ada juga beberapa kasus yang tidak diketahui gendernya. Selanjutnya adalah grafik line chart untuk menggambarkan perbandingan terhadap perubahan waktu
Di grafik line chart yang pertama, ada grafik kemunculan jumlah anime genre romance yang keluar. Di sini kami hanya mengambil dalam selang tahun 1950 sampai 2020. Bisa dilihat di sini kemunculan anime genre romance memuncak pada sekitar tahun 2010. Lalu untuk grafik yang kedua, kita menggambarkan tingkat banyaknya bunuh diri di selang tahun yang sama, yaitu dari 1950 hingga 2020. Di grafik ini juga terlihat bahwa tingkat bunuh diri memuncak pada sekitar tahun 2000 hingga 2010. Setelah melihat perbandingan waktu tadi berdasarkan line chart, di sini kita akan menampilkan hierarki yang menggunakan pie chart. Nah, di sini kita membandingkan antara perbandingan anime bergenre romance dan anime bergenre non-romance. Dan dapat dilihat anime bergenre romance ini keberadaannya itu 9% dari keseluruhan semua anime, yang dimana non-romance ada 91%. Untuk data yang kedua, itu penampilan bunuh diri per benua yang ada di dunia ini. Dapat lihat semua benua di sini, dan di mana dapat lihat di sini juga bahwa mayoritas bunuh diri itu dapat pada benua Eropa di 40% kasus bunuh diri di dunia. Yang kedua terdapat di Central and South America. Yang ketiga terdapat di Asia. Yang keempat terdapat di North America and Caribbean. Yang kelima terdapat pada Afrika, dan 3% yaitu yang terakhir terdapat di Oceania. Jadi pada bagian plotting relationship, di sini membandingkan antara, jadi bagian X labelnya itu adalah data pertama, yaitu data anime. Yang kedua, yang bagian XY label itu bagian data set yang bunuh diri. Namun karena adanya perbedaan jumlah dataset kedua ini, kedua dataset ini jumlahnya berbeda, maka kami mengambil itu bagian data yang dari ke data pertama, yaitu 0 sampai data ke 55 untuk menyamakan jumlah data yang masuk. Dan bisa dilihat dari slide seperti ini grafiknya. Next. Setelah itu ada koefisien korelasi. Setelah dihitung menggunakan DF tingkat perbandingan antara dataset tadi, jadi ditemukan bahwa ada sejumlah 0,58 sekian. Nah, itu menunjukkan bahwa hasil tersebut mendekati 1, sehingga dapat dikatakan jumlah kemunculan anime genre romance terhadap banyaknya orang yang berdiri adalah berbanding lurus. Next. Tak kalah penting juga ada bagian data cleansing. Jadi terutama pada DF1 atau data tentang anime, kita lihat dulu baris pertamanya sebelum dibersihkan ada sekitar 24.905 baris. Nah, di sini karena setelah dilihat bahwa di kolom aired atau rangka selang waktu di mana anime itu ditayangkan, ada beberapa data yang bukan berupa tahun atau bisa seperti huruf. Jadi itu bisa dihilangkan dengan menggunakan .is numerik seperti di gambar berikut. Dan setelah dibersihkan, ketika kita print line DF1-nya, itu menjadi 22.068 atau jadi ada sekitar 2.000 data kotor.
Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah mendengarkan kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan atas tutur kata dan lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.